Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Anura dengan NIM 240170227 ingin mempresentasikan tugas UTS saya. Saya mengambil studi kasus dari serangan ransomware WannaCry. Jadi pertama-tama kita kenali dulu latar belakang apa itu WannaCry ransomware attack. Jadi pada bulan Mei 2017 dunia dikejutkan oleh serangan cyber berskala global yang disebut WannaCry ransomware attack. Serangan ini menargetkan komputer yang menggunakan sistem operasi Microsoft Windows dengan cara mengenkripsi atau mengunci semua data di komputer korban dan meminta tebusan dan dalam bentuk Bitcoin agar data dapat dibuka kembali. Biasanya serangan ini ditujukan pada institusi besar seperti rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, atau universitas dan lembaga pemerintahan. Apa yang terjadi? Jadi, malware WannaCry menyebar secara otomatis melalui jaringan menggunakan kelemahan di protokol SMB pada Windows. Kemudian, setelah berhasil masuk ke satu komputer, ia mencari komputer lain dalam jaringan yang juga rentan dan menyebar tanpa campur tangan pengguna. Kemudian, file di komputer yang terinfeksi dienkripsi dan pengguna tidak dapat mengaksesnya kembali. Keempat, layar korban menampilkan pesan tebusan agar membayar sekitar $300 sampai $600 dalam bentuk Bitcoin agar dapat diakses kembali. Nah, penyebab utamanya adalah kerentanan sistem yang pertama yang belum ditambal. WannaCry memanfaatkan celah keamanan bernama internal blue yang ditemukan oleh NSA, lembaga intelijen AS, dan kemudian bocor ke publik. Nah, kedua, kurangnya pembaruan sistem operasi. Banyak organisasi masih menggunakan Windows versi lama, XP atau Windows 7, tanpa pembaruan keamanan. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran keamanan yang rendah. Pengguna seringkali tidak dewasa terhadap email phishing dan tidak menerapkan backup data secara rutin. Bagaimana solusi dengan pencegahannya? Solusi dan pencegahannya yang pertama, melakukan update patch system secara rutin. Microsoft biasanya merilis patch keamanan MS17-10. Sebelum serangan terjadi, organisasi yang telah memperbarui sistem mereka tidak akan terinfeksi. Kemudian, cara kedua, gunakan antivirus dan firewall yang selalu diperbarui. Ini membantu mendeteksi ransomware sebelum menginfeksi sistem. Kemudian, backup data secara berkala. Simpan salinan data penting di tempat terpisah, seperti cloud, agar tidak kehilangan data meski terkena serangan. Kemudian adanya edukasi pengguna dengan melatih karyawan atau pengguna agar tidak membuka lampiran atau email mencurigakan dan memahami resiko keamanan digital. Kedua, terakhir, segmentasi jaringan. Pisahkan jaringan penting agar jika satu bagian diserang, tidak seluruh sistem terkena dampaknya. Kesimpulannya, serangan WannaCry menunjukkan bahwa keamanan sistem komputer bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kebiasaan dan kepatuhan. Di sini penting untuk pembaruan sistem, backup rutin, dan edukasi pengguna. Itu adalah 3 pilar penting untuk mencegah insiden serupa. Terima kasih. Hanya ini tugas UTS yang dapat saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.